Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan membahas infak ya. Saya lupa. Kalau kas itu kan informasi keluar masuknya uang di masjid. Nah, ini kita mau tambahin infak. Tujuannya itu untuk sebentar. Infak. Tujuannya untuk merekam pemasukan-pemasukan itu berasal dari mana saja. Di sini ada sumbernya bisa dari instansi, per orang, kemudian atau dari Jumat ya, kotak Jumat ya, kotak Jumat. Kemudian mungkin kalau ada kategori lain bisa nanti kalian tambahkan. Kemudian atas nama ini bisa saja misalnya defaultnya nanti kita buat hamba Allah misalnya. Kalau misalnya orang tuh mau disebutkan nama, tinggal tulis saja namanya. Lalu jenis infaknya sendiri ada barang dan uang. Nah, ini yang perlu kita catat ya, karena bisa saja misalnya ada yang menginfakkan karpet misalnya, dia memberikan karpet ke masjid misalnya. Ini kan harus dicatat juga di sistem kita. Lalu ada jumlahnya. Oh, saya lupa tambah satu lagi. Kita tambah satuan kayaknya ya. Satuan. Oke, kita langsung saja. Di sini saya akan buat model, berarti PHP Artisan make model namanya infak min all. Oke. Kemudian kita buka infak create. Oke, kita buat tabelnya. Di sini table, sorry, ini harus ada masjid ID, lupa saya. Pokoknya semua tabel itu harus ada masjid ID ya. Kita lihat saja contoh tabel lain seperti apa. Karena sudah lama nih, sudah ada semingguan kita tidak kita buka programnya, saya jadi lupa. Oke, ini dia. Saya copy, saya pastekan. Oke, jadi ada masjid ID, kemudian ada created by, siapa yang buatnya ya. Oke, sudah selesai. Jadi ini mungkin ada tambahan nih, nanti tinggal ditambahkan saja. Lalu baru table string sumber, kita bisa tambahkan komentar di sini. Sumber dana, sumber infak ya, sumber infak, instansi, per orang, atau kotak amal, atau kotak amal Jumat atau apa, silahkan ditambahkan sendiri. Kemudian sama table string atas nama. Oke, semuanya kayaknya tidak boleh null. Kemudian jenisnya big integer, big integer jenis ya. Kalau jenis kan string ya, stringnya jadi jenisnya tuh bisa berupa, kita kasih komen barang, uang, intinya dua itu ya. Kemudian jumlah, keterangannya mana? Atas nama, keterangan saya tidak pakai ya. Oke, sip. Baru di sini big integer, kita kasih di sini jumlah. Oke, kemudian satuan, table string satuan. Udah selesai. Jadi ada semuanya, kayaknya mestinya null, tidak boleh null ya. Sumber itu tidak boleh null, atas nama juga tidak boleh null, jenis juga sama, big integer juga sama. Oke, udah selesai. Oke, kita simpan. Berikutnya, kalau udah dipastikan, tinggal jalankan PHP Artisan migrate. Oke, tabel udah jadi. Berikutnya kita buka infak modelnya, infak.php. Oke, kita gunakan use created by, has created by, kemudian has masjid. Oke, kemudian protected, guarded. Oke, seperti ini. Lalu berikutnya kita buat rutenya di web.php. Oke, kita buat rute
res, namanya infak, kemudian infak controller. Oke, udah selesai. Baru kita buat menunya di app admin kit. Oke, saya buat infak itu berada di atas kas masjid ya, kas masjid nih. Nah, yang di atasnya. Oke, ini kita ganti jadi infak, rutenya infak index, kemudian infak data infak, simpan, coba kita refresh. Oke, sudah muncul, tinggal diklik, harusnya blank. Oke, berikutnya kita bisa copy paste dari masjid aja. Jadi kita buka infak controller, saya copy paste dari bukan masjid, kas controller, kodenya ya. Oke, query ini boleh di copy nih, saya copy, saya pastekan di function index saya. Ini saya ganti jadi infak, enter, pastikan dia udah ada di sini modelnya. Oke, kemudian requestnya kita inject di sini, request. Nah, kan dia bisa cari juga nih, kita tidak ada keterangan tapi atas nama siapa. Lalu tanggal kita tidak pakai ya, tanggal itu kita pakainya created at saja. Jadi di sini tanggalnya kita gunakan created at seperti ini. Oke, nah ini kita tidak perlu, ini berarti saldo akhir tidak perlu. Kalau laporan kita perlu nih, nanti kita buat terakhiran. Oke, saya komenin dulu. Berikutnya itu berarti ini udah selesai. Ini supaya anda error ya, ini ada kode ini, kalau saya hilangkan kodenya, pagingnya error kemarin itu. Oke, kemudian tinggal kita buat indeksnya, kita Ctrl Shift S, kita ubah jadi infak index. Oke, kemudian nah ini kan mana dia, ini ada error nih, oh sorry, requestnya yang error. Kalau request Ctrl ALTI, import Illuminati HTTP request, sip, udah selesai. Ini kita ganti jadi infak index. Oke, yang kita masukkan di sini adalah query saja, query. Jadi ini kita ganti jadi query, tidak perlu ada saldo akhir dan lain-lain. Sudah, berikutnya berarti tinggal kita ubah di sini. Ini bukan kas tapi query, yang kita kirim kan query ya. Ini variabel query, kita compact atau kita kirim dia ke infak index. Oke, tanggal tidak ada, tanggalnya kita ganti jadi created at. Oke, ini jadi atas nama, kita simpan. Coba refresh dulu, kalau ada error kita perbaiki ya. Total ini kan tidak ada kita. Ini berarti di bagian footnya kita hapus saja. Saldo akhir juga kita tidak ada. Oke, masih ada error undefined variable kas. Ini berarti bukan kas, kita ganti jadi query. Oke, udah selesai. Kita ganti apanya namanya, ini ya, infak. Nah, gini juga sama, infak. Lalu ini tambah data saja, tidak perlu tambah data kas. Nah, ini kita ganti jadi infak.create. Oke, refresh, kita klik, harusnya muncul blank. Oke, udah bener. Berikutnya berarti kita copy dari kas. Oke, seperti ini. Kita masukkan dia di sini. Kalau mau diketik juga boleh, silakan ya. Kita ganti jadi infak. Ini juga sama, ini tidak perlu saldo akhir. Lalu ini bukan kas ya, ini kita buat query saja. Oke, ini juga sama, query, saldo akhir tidak ada, disable tidak ada. Oke, cuman gini. Kita buka kas formnya, Ctrl Shift S, simpan dengan nama infak_form. Oke, sudah selesai. Baru kita modif form input infak.
ini tidak ada saldo. Oke, ini kita ganti jadi query. Boleh query, boleh model tuh silakan ya. Ganti sesuai kebutuhan. Ini juga sama, ini juga sama. Ini kita ganti jadi infak. Nah, kalau kita lihat ya, sambil ya saya ngedit ya. Sebenarnya nih kita bisa buat ini semuanya di controller. Jadi nanti tinggal ubah di controller, ini formnya ngikut semua nanti. Nah, gitu. Tapi enggak apa, ini kita coba dulu. Ini berarti tidak perlu tanggal. Oh, tanggal boleh nih. Cuma nanti tanggalnya kita simpan di created add. Udah salah. Kita hapus saja biar lebih simple. Nah, kita perlu kategori. Kita coba refresh dulu biar kelihatan hasilnya. Saldo akhir tidak ada. Mana saldo akhir? Saldo tidak ada di sini. Kenapa ada saldo akhir? Oh, sorry. Ininya belum dirubah. Infak. Oke. Karena dia masih ngakses kas ya. Variable disable tidak ada. Undefined berarti kita hapus saja variable disable. Oke, kita anggap saja dia bisa di-input semua. Oke, coba dulu. Oke, sudah muncul. Sebelum keterangan itu kita harusnya menampilkan kategori ya. Kategorinya itu kalau kita lihat tadi di created infak, kategori sumber ya. Pertama tuh sumber dulu, sumber dana dulu. Berarti di sini kita buat sumber infak. Oke, dia tidak pakai teks kalau sumber. Kita pakainya form select saja. Form select. Namanya sumber. Ini null. Kemudian ini kelas form control. Ini list sumber. Oke, nanti sumbernya kita buat di controller ya. Kita buat di controller. Kemudian sudah sumber itu ada jenis ya, jenis. Oke, kita copy. Ini berarti jenis infak. Jenis. Kalau jenis tuh kayaknya lebih gampang pakai apa namanya? Menggunakan apa ya? Radio ya, radio. Kita pakainya radio. Jadi tidak pakai ini. Form radio. BS5 form radio. Nah, ini dia. Jenisnya misalnya uang tunai. Oke, saya copy saja ini. Oh, ini sudah ada dua nih. Yang ini misalnya barang. Lalu barang ini for-nya kita buat barang. Lalu di sini ini disable nih, kita buang. Checked-nya juga kita buang. Di sini kita buat barang juga. Nah, di sini kita buat uang, sini kita buat uang juga. Lalu ini jangan lupa kita kasih checked karena defaultnya tuh dia misalnya uang ya. Name-nya baru kita buat itu jenis. Oke. Ini kalau mau diganti pakai form kolektif boleh saja. Nah, tinggal kita atur value-nya. Setelah name saya buat value-nya ini value-nya tuh uang. Kalau ini di sini aja. Value barang. Oke, simpan. Ini kita ganti juga jadi jenis. Oke, sudah sip. Kita coba refresh. Oh, listnya lupa tadi. Listnya tuh kita buat di sini. Saya buat function baru, private function. Namanya tuh list apa sih? List sumber dana ya. List sumber dana. Oke, return array. Nah, baru di sini kita buat misalnya apa tadi sumber dananya apa saja nih? Sumber infak, instansi perorangan. Nah, kita buat nih instansi. Oke. Instansi, kemudian per orang, kotak amal Jumat ya, atau kotak amal Jumat. Kotak amal Jumat. Udah gini aja. Ini huruf besar aja. Per orang, perorangan. Atau pribadi boleh juga ya.
Oke, nah nanti kita panggil dia di sini. List sumber dana. Oke, masukkan ke sini list sumber dana. Boleh gini. Coba refresh. List sumber aja nih. Waduh, kurang sumber dananya. Ini saya tambahkan jadi list sumber dana. Oke, coba refresh. Oke, udah muncul nih ya, infak perorangan kotak amal Jumat. Mungkin kalau kita tambahkan lain-lain boleh juga. Nanti orang bingung nih kalau eh, tidak ada lainnya, mau input apa kan gitu. Oke, sudah selesai. Nah, ini kalau kita biasanya gini, data query kan harusnya lebih gampang gini ya. Data query, sorry bukan query, list sumber dana udah tidak perlu compact, yang dipassing data saja. Nah, gini kan boleh juga. Berarti kita tidak pakai compact ya. Oke, sudah selesai. Nah, ini kok tidak ceket nih? Harusnya dia ceket. Oh, ini terpengaruh ke sini. Jenis transaksi. Oke. Jenis transaksi itu kan kita tidak perlu ya. Jadi kita buang saja jenis transaksinya. Oke. Nah, ini sudah selesai. Oke. Uang tunai, barang, keterangan jumlah transaksi, jumlah ya. Jumlah infak. Kemudian satuan ya, tambahkan satuan. Defaultnya itu kita buat dia ini hapus. Kita kasih nilai awal, nilainya itu adalah, bentar, kita lihat di sini kan variabelnya kan namanya query, berarti di sini query satuan atau Rp atau rupiahnya, rupiah gitu. Atau satuan tuh bisa saja ditentukan sebenarnya ya. Ditentukan tuh satuannya apa saja. Satuan jumlah. Misalnya tuh satuannya tuh dalam bentuk satuan uang, satuan kilo ya. Kalau orang infaknya tuh karpet, berarti satuannya misalnya 2 karpet, misalnya atau 2 piece atau apalah nanti. Oke, jadi ini bisa diganti. Satuan jumlah ini kita buat saja keterangan, misalnya kilo, misalnya kg, rupiah, atau kalau semen tuh sak ya, sak. Misalnya sak untuk semen. Nah, kadang ada juga tuh orang yang infak semen, infak rami, kan itu ada satuannya. Oke, defaultnya dia rupiah. Oke, ini udah selesai. Kita lihat lagi nih, kita cek lagi. Ini udah benar, sudah benar. Udah, coba kita tambahin saja misalnya. Nah, ini defaultnya kita buat biar orang tidak repot ganti-ganti terus. Kotak amal ini kayaknya yang di atas, karena dia kan yang paling rutin ya. Berarti kita pindahkan kotak amal ini ke atas. Oke, udah. Kita coba keterangannya ini boleh kosong ya. Boleh kosong sih kalau keterangan, tapi nanti kita isi otomatis jadi hamba Allah gitu. Di keterangan itu dia boleh kosong biar orang tidak ribet ya. Keterangan mana dia tadi? Keterangan boleh kosong. Oke, kita buat ini boleh dikosongkan. Oke, sudah selesai. Berarti berikutnya kita akan masuk ke infak store-nya. Infak store, berarti kita buka dulu store infak request. Ini kita set jadi true. Kemudian kita buat rule-nya di sini. Oke, sudah ada rule-nya dibuatin. Ada sumber, atas nama, jenis, jumlah. Kita cek lagi. Sumber, atas jenis. Oke. Ini jenis juga. Atas nama. Nah, ini bukan keterangan berarti kitanya. Atas nama. Oke, ini atas nama. Oke. Berikutnya, oke, ini udah selesai nih. Nanti kita coba ya. Kita coba
sambil nanti kita akan buat ini rule-nya sudah nih, tinggal kita coba simpan nih. Oke, saya coba aja langsung. Ini kita kosongkan, berarti di sini atas nama itu nullable ya, nullable. Kalau jumlah dia require. Nah, jumlah ini kan dia inputannya kan rupiah ya, berarti kita lihat store cash request. Bukan store cash request ya, saya lupa apa namanya kemarin tuh. Store apa yang ada kita ngubah titik-titik itu kemarin di kurban, update kurban dia kayaknya di store, bukan store cash, store kurban hewan. Nah, ini store kurban hewan kayaknya. Nah, ini dia ada numerik nih, kita validasi dia jumlah ini dia harus numerik. Lalu di bagian prepare validation ini kita clear dulu. Oke, saya pastikan kita tidak perlu banyak-banyak, kita cuman perlu merger iuran per orang titik. Oke, ini saja kayaknya, ini tidak perlu ya, ini tidak perlu. Ini kita ganti jadi jumlah, ini juga kita ganti jadi jumlah. Oke, sudah selesai. Kita bisa coba, saya masukkan jumlahnya misalnya 100.000, satuannya default rupiah. Oke, berarti kan validasi udah lewat nih, karena kita udah belum nih, kita tampilin dulu di info controller ya. Ini kan harus kita panggil dulu dia, request data sama dengan request validate. Kita dd dulu ya, kita dd. Oke, harusnya dia tampil, berarti kan kita sudah melewati validasi di store info request ini. Oke, nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Kita lanjutkan lagi. Di sini saya akan jadi kita tuh mau nyimpen data kedua tabel ya. Jadi begitu ada orang infak, begitu ada infak yang masuk, itu berarti kan kasnya kan bertambah. Nah, berarti kan kita nanti nyimpan infaknya di tabel infak, nyimpan data infak itu, kemudian kita juga akan menyimpan data infak itu di tabel kas kita. Oke, berarti di info controller di sini. Nah, di sini sama, saya akan gunakan db transaction, db begin, transaction begin, kemudian di bawahnya db commit ya, db commit. Oke, jangan lupa diimpor, Ctrl LTI. Oke, impor kelasnya. Nah, kemudian di sini pertama kita simpan dulu infaknya. Infak berarti sama dengan infak. Oke, create request data. Oke, kemudian setelah kita menyimpan infak, baru kita akan menyimpan data kas ya, data kas. Menyimpan data kas itu kemarin seharusnya kita langsung simpan saja, karena tidak perlu menghitung saldo lagi. Saya coba lihat kas controller kita seperti apa terakhir kemarin. Nah, ini kan masih ada ngitung-ngitung saldo ya. Ini harusnya kita tidak perlu lagi nih, karena kita tidak lagi menghitung saldo. Ini menghitung pengeluaran, sorry. Ini menghitung pemasukan dan pengeluaran. Oke, kalau infak tuh kan dia ada uang yang masuk. Kalau uang masuk tuh tidak perlu dicek lagi ya. Harusnya tinggal kita input saja. Saya buat kas sama dengan new kas. Oke, kas ini, lalu kas, kita lihat kolomnya, saya lupa kolomnya apa saja di tabel masjid kita. Masjid DB. Nah, ini dia nih, kita akan nyimpan di tabel kas. Ini ada dua, ada kas masjid ya. Tanggal, ini kas masjid tak jadi kita pakai ya, kita cuman pakai di tabel kas saja. Pertama kita simpan masjid ID-nya dulu. Oke, berarti di sini masjid ID sama dengan request user masjid ID. Kemudian tanggal. Oke, tanggalnya kita ngambil dari tanggal sistem, kas tanggal. Oke, dia ngambil dari info created add. Lalu ada, nah ini kategorinya baru bisa kita isi nih.
Ya, kategorinya itu kita isi saja dia sesuai dengan kategori dari sumber dana ini ya. Nah, sumber dana ini. Oke, boleh kita isi sekarang kas kategori dia berasal dari infak. Oke. Kemudian kita tambahkan di sini infak sumber ya. Infak yang sumbernya dari mana gitu. Lalu ada keterangan sama dengan, nah ini juga kita rangkai juga. Oke, infak kemudian dari mana dan atas nama siapa. Kalau nul maka kita buat saja di sini hamba Allah. Oke, ini juga sama nih di sini nih. Sebelum kita nyimpan data infak, jadi request data itu atas namanya kita buat di sini sama dengan, kalau dia nul maka kita ganti dia jadi hamba Allah. Karena di sini sudah kita buat seperti ini, maka ini udah pasti ada datanya atas nama ini ya. Ini tidak perlu di sini. Oke, kemudian keterangan udah, jenisnya berarti masuk, kas jenis pemasukan, kemudian ada jumlah. Oke, kas jumlah. Kemudian terakhir kas ini harusnya otomatis ya, kan dia sudah ada ini has created by. Oke, harusnya langsung di kas save saja. Oke, udah selesai, tinggal kita return back. Oke, sini kita buat flash message, data berhasil disimpan, data infak. Oke, berhasil disimpan dan tersimpan di kas masjid. Jadi kita kasih tahu ke usernya, tambahkan sukses. Oke, udah selesai. Saya coba lagi kotak amal Jumat misalnya, keterangannya boleh dikosongkan. Kalau kotak amal Jumat tuh kayaknya dia bukan ini ya. Nah ini tadi nih ada yang harus kita cek dulu. Kalau infaknya itu jenisnya adalah barang ngapain kita masukin ke kas? Karena kas itu kan hanya untuk uang saja. Nah, berarti logiknya kita ubah, kita tambah sedikit di sini, if jika infak jenisnya sama dengan uang. Oke. Nah, ini baru kita masukkan. Oke. Nah, gini dia. Kalau uang ya, kalau barang ya enggak usah disimpan. Oke. Jadi kalau dia uang tunai, keterangannya boleh dikosongkan, jumlahnya misalnya 2.500.000. Oke, kita klik, muncul error, satuan doesn't have default value. Satuan itu dia tidak tersimpan di mana? Di tabel infak ya. Kenapa tidak ada satuan? Apa mungkin belum kita validasi? Nah, ini di sini belum kita validasi. Berarti kita tambahkan lagi satuan required. Ya, jadi semuanya itu perlu divalidasi. Inilah yang akan dikirim ke sini, ke infak create ini. Nah, gitu. Oke, kita cek. Oke, data infak berhasil disimpan. Kita cek di data infaknya ada. Nanti kita perbaiki tampilannya. Di kas masjidnya juga ada. Oke, ini udah muncul nih. Nah, berarti udah benar. Udah tinggal kita perbaiki saja ini tampilan infak ini. Berarti saya sudahi di sini, tutup, ini tutup, ini tutup, ini juga tutup. Kita buka infak index. Apa yang mau kita tampilkan? Kita lihat dulu informasi tabelnya. Atas jenis dulu, atas nama, baru jumlah. Nanti di sini kita tampilkan di tabelnya tanggal, jenisnya, atas nama atau keterangan aja ya, keterangan. Ya boleh. Kemudian sumber tuh di sini saja. Sumber, jenis, keterangan, baru di bawahnya tuh jumlah. Oke, di sini jumlah.
satuannya itu kayaknya tidak perlu ditampilkan di sini. Nanti satuannya itu kalau dia barang langsung kita munculkan, kalau dia bukan uang kita munculkan satuannya. Kalau uang tidak perlu kita munculkan satuannya. Sudah gitu aja kan. Oke, ini ID sudah, created by sudah, tanggal sudah, sumber nih berarti sumber, kemudian jenis, kemudian atas nama. Nah, ini baru kita tampilkan seperti ini. Ini tidak perlu, hapus saja. Format rupiah, item, jumlah. Oke, kita simpan. Yang kas-kas ini kita ganti jadi infak semua. Oke, editnya juga sama. Sip. Kita coba lihat dulu tampilannya. Oke, ini sudah muncul. Diinput oleh admin tanggal sekian, sumbernya adalah kotak amal Jumat, jenisnya uang, keterangannya dari hamba Allah, jumlahnya ini nih. Nah, kalau dia satuan baru kita isi nih. Saya contohin satuan dulu ya. Dari perorangan, misalnya barang semen, jumlahnya 10 sak ya. 10 sak. Oke. Harusnya di kas masjid dia tidak masuk. Nah, ini udah bener nih. Di sini dia muncul nih. Nah, jumlahnya kita buat 10 sak. Berarti kita buat if nih di sini. BIV jika item jenis sama dengan uang. Kalau uang berarti di sini kita kasih dia format rupiah. Oke. Ini pakai helper, kemarin ada RP-nya enggak sih? Oh, prefixnya kita kasih true, tinggal kita tambahkan koma true. Oke. Kemudian else kalau dia selain dari uang berarti dia itu jumlah, kemudian spasi item satuan. Nah, gini dia. 10 sak ya, keterangan semen 10 sak. Oke, sudah benar nih. Lalu kalian tinggal buat edit. Edit itu harusnya gampang, tinggal di copy saja dari create. Oke. Pastekan ke edit. Di sini kita ganti dia jadi infak user masjid find or fail infak ID. Oke, ini sudah benar. Langsung kita refresh, harusnya dia muncul. Nah, masalahnya itu kalau kita kan mau ngedit barang nih ya, kita klik edit tapi yang muncul uang tunai di sini. Nah, ini tidak boleh nih. Oke, maka dari itu kita akan perbaiki infak formnya. Kalau kita menggunakan form kolektif tuh gampangnya kita tidak perlu mikirin default value nilai-nilai yang ini tadi, ini dia nanti otomatis ya. Di sini karena kita tidak menggunakan form HTML ini ya, form kolektif ini ya, Laravel kolektif HTML. Di sini kita akan buat gini saja, form radio, namanya adalah jenis, value-nya adalah uang, ceketnya kita buat 0. Nah, lalu di sini baru kita buat kelas form check input ID uang. Udah, ini boleh dihapus nih. Oke, kita ganti nih, kita ganti dengan Laravel kolektif HTML. Ini juga sama, kita buat form radio, name-nya ganti jadi jenis, value-nya 0, ceketnya value-nya bukan 0, value-nya adalah barang, ceketnya yang 0, option-nya juga kita ganti jadi ini. Sekarang yang ini boleh dihapus. Oke, sekarang kita refresh. Nah, kan dia otomatis nih ya. Kalau misalnya saya pilih yang jenisnya adalah uang, saya klik, ceketnya otomatis ke uang. Kalau saya pilih ke barang, saya klik, ceketnya otomatis ke barang. Nah, ini kemudahan ya, di antara kemudahan kita menggunakan form kolektif Laravel kolektif HTML. Nah, defaultnya itu kita mau ceketnya di uang. Jadi kalau misalnya orang tuh tambah data, yang ceket tuh adalah uang. Ini kan tidak ada nih yang ceket nih. Maka ini saya ganti jadi query jenis atau sorry, ini kali ini bukan gitu caranya ya.
Nah ini saya belum pernah, nanti kita coba cari aja ya, harusnya tuh defaultnya ini checkered nih. Maunya itu kita buat jika query-nya ini null, maka tidak sama dengan null ya. Gimana caranya nih? Ini sebenarnya tidak terlalu penting ya fiturnya. Query jenis tidak sama dengan null, maka dia null atau dia true. Nah maka dia, sorry ini salah nih, tidak bisa, ini tanda tanya. Gini dia, saya coba dulu. Oke, jadi kan kalau misalnya kita pilih barang, checkerednya ke barang. Oke, kalau kita pilih uang, checkerednya ke uang. Kalau kita nginput baru, checkerednya di uang. Ini udah bener kayaknya. Jadi gini nih, jika dia tidak null maka kita set dia jadi null ya. Kalau dia null berarti dia jadi true untuk yang uang. Oke, kode untuk edit juga sama. Nah kalau edit ini harusnya dia tidak boleh mengubah jumlah ya, karena kalau dia mengubah jumlah nanti kita akan bermasalah di kas masjidnya, karena di kas masjid itu kan kita tidak ada relasi antara infak dengan kas masjid. Jadi kita nanti harus nyari-nyari di sini nih ya. Jadi edit itu untuk sekarang nih mungkin kita cukup ngedit selain dari jumlah saja. Oke, nanti itu mungkin kita pikirkan lagi ya nanti di video berikutnya. Oke, berikutnya itu hapus juga sama. Hapus itu tidak boleh terjadi karena kan uangnya udah masuk ke kas. Kalau dia dihapus dari infak maka nanti kasnya bermasalah. Mungkin kita perlu buat relasi dari infak ke kas ya. Mungkin akan saya lanjutkan nanti di video berikutnya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.